Salam sehat pemirsa, saya Dewi Selvina Rosdiana dari PBP Rosi yang akan menjadi moderator pada sesi hari ini. Dan topik yang akan kita angkat kali ini mengenai the importance of bone health and fracture prevention in osteoporotic patient. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Prof. Dr. Nicholas C. Budi Parama, PhD di International College of Surgeons. Beliau adalah seorang ahli bedah ortopedi. Beliau ahli bedah ortopedi yang terkenal di bedah lutut terutama ya Prof ya, di dunia internasional. Dan beliau lulus dari Leiden University pada tahun 1993 dan beliau menjadi salah satu ahli bedah ortopedi yang termuda pada saat itu di Belanda. Dan beliau pernah mendapatkan rekor muri sebagai individu Indonesia yang menjabat sebagai presiden di sekaligus 3 organisasi ortopedi global. Dan saat ini beliau menjabat sebagai presiden dari Asia Pacific Orthopedic Association. Nah, selamat datang Prof. Niko. Terima kasih banyak Prof sudah menyediakan waktu untuk sesi kita bincang-bincang pada hari ini ya Prof ya. Ya, terima kasih Dewi. Baik, Prof, apa kabarnya Prof? Oh, baik, saya baik. Ya Prof, ya Prof, masyarakat kita sepertinya belum menyadari betul ya Prof mengenai osteoporosis ya, dan seringkali mereka tidak menyadarinya dan datang ke rumah sakit itu udah dalam kondisi fraktur, baru didiagnosis osteoporosis ternyata ya Prof ya. Prof boleh sedikit menjelaskan apa sih osteoporosis itu gitu, kondisi osteoporosis itu seperti apa? Oke, terima kasih Dr. Dewi ya. Jadi osteoporosis itu adalah kondisi di mana densitas tulang kita menurun. Ya. Ini sehingga banyak menyebabkan tulang kita keropos dan mudah menjadi patah kan gitu. Nah, padahal sebetulnya satu osteoporosis itu bisa dicegah, gitu. Ya, untuk long term prevention, bukannya tidak bisa dihapus kan nggak mungkin, tapi bisa dicegah. Nah, kalau kita lihat, jadi osteoporosis itu bisa dibagi 2 penyebabnya, yaitu primer dan sekunder. Kalau primer itu tidak jelas penyebabnya apa, yaitu ada yang bilang berhubung dengan usia yang mulai menua atau kekurangan kalsium. Nah, sementara yang ada hubungan dengan vitamin D3. Kemudian yang sekunder itu adalah akibat pengaruh, misalnya Dr. Dewi, walaupun masih muda, tapi banyak menggunakan obat-obat, misalnya golongan prednison pada pasien-pasien dengan ada yang autoimun, misalnya ya toh, atau rematik berat, atau juga bisa gangguan hormon dan juga gangguan penyerapan. Baik ya Prof. Nah, kalau prevalensi osteoporosis ini secara global atau di Indonesia seperti apa ya Prof? Ya, jadi begini. Kalau kita lihat di dunia itu yang paling banyak kan wanita. Ya, Prof. Itu sekitar 56%. Sementara pria kurang lebih 29% pada usia di atas 60 tahun. Oke. Nah, kita dari Perosi pada saat udah lama ya, sudah 1 dekade yang lalu kita mencoba mengambil di white paper untuk melihat berapa persen di Indonesia. Cuman the problem adalah juga seperti ada juga data yang dari Malaysia di mana itu kita belum bisa menyeluruh data yang kita collect. Jadi misalnya nggak bisa hanya beberapa rumah sakit aja, nggak bisa. Itu harus dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, yang sementara kita ada ya misalnya daripada usia 80 tahunan ke atas di wanita di Indonesia sekitar 53%. Nah, yang laki-laki kurang lebih 16,6%, itu di atas 80. Sementara yang di bawah sekitar ada yang satu bilang 32% wanitanya, sekitar 28% prianya. Tapi sekali lagi itu belum tentu merepresentatifkan kesemuanya. Makanya kita memerlukan suatu database yang cukup besar. Ya, jadi masih butuh data yang lebih integrasi ya Prof ya? Persis. Oke, tapi baik, ingat Dr. Dewi, ingat untuk masyarakat bahwa osteoporosis ini menurut WHO, ini menempatkan adalah penyakit serius kedua di dunia setelah jantung.
kedua ya Prof ya, Ya. setelah jantung. Ya. Wow ya. Jadi merupakan kondisi yang sangat penting untuk diperhatikan ya Prof ya. Sangat ya. Baik, karena merupakan masalah kesehatan yang nomor 2. Nah Prof, kenapa sih masyarakat sering mengabaikan ya kondisi osteoporosis ini ya? Persis, karena mungkin satu, ketidaktahuan. Oke. Gitu. Kedua, kalau kita lihat kesadaran pasien juga. Ini sekarang gini, penyakit ini disebut biasanya adalah silent disease. Betul ya, Dr. Dewi ya? Betul, Karena silent disease itu pasien nggak mengalami saya sakit, nggak atau ada sesuatu, dia ke dokter. Pada umumnya kan enggak osteoporosis. Pada orang sampai satu saat temennya yang mengatakan ya pada usia mungkin di atas 50-an, loh kok jadi lebih pendek? Atau ya Prof. Atau loh kok saya nyeri-nyeri tulang belakang, baru ke dokter. Nyeri-nyeri tulang belakang ya Prof ya? Persis, padahal loh biasanya nggak apa-apa, hilang timbul. Atau satu lagi adalah kesentuh sedikit patah tulangnya. Then they get aware. Tapi kalau seorang misalnya sakit jantung, sakit saya udah sakit jantung, atau sesuatu sakit yang lain, saya nyeri atau sakit perut, kan itu dia langsung merasakan ini adalah suatu silent disease. Iya, gitu. Itu bedanya dengan osteoporosis ya Prof ya? Ya, osteoporosis silent disease, jadi dia nggak tahu sakitnya apa kan gitu. Kok tiba-tiba bisa dilakukan pemeriksaan, ternyata sudah osteoporosis. Ya. Atau datang udah fraktur ya Prof ya? Atau datang sudah fraktur, benar. Benar. Nah, jadi memang agak sulit ya Prof ya kalau kita mendeteksi melalui gejala. Karena seringkali tidak bergejala ya Prof. Tadi kan Prof katakan bisa saja ada nyeri-nyeri di tulang punggung gitu ya Prof. Tapi tidak semua pasien merasakan itu gitu ya. Nah, baik. Nah Prof, kita kan tadi sulit ya Prof dari gejala ya. Kalau dari pemeriksaan, sebaiknya pemeriksaan apa sih Prof yang direkomendasikan supaya kita tahu nih, kita mengalami osteoporosis atau enggak? Oke. Ini pernah ditanyakan juga sama Ibu Ita Erol yang adalah ketua daripada Perwatusi. Jadi untuk orang yang belum tahu Perwatusi itu apa, ya toh mungkin bisa nanti dijelaskan. Ya, Perwatusi adalah organisasi masyarakat yang aktif dalam bidang osteoporosis khususnya ya. Demikian Prof. Betul. Ya, jadi awareness kepada masyarakat itu dokter yang paling penting, gitu. Nah, jadi kalau pemeriksaan waktu ditanyakan sama Ibu Ita Erol adalah, Niko, ini kok ada berita misalnya pemeriksaan BMD sekarang udah nggak dilakukan lagi, kan tadi masyarakat jadi dubious, lebih bingung. Makanya tadi ada yang menanya sama saya sebelum ini. Saya katakan kalau kita melakukan podcast atau memberikan berita-berita di sekarang kan di mana-mana edukasi kan udah bisa dilihat. Cari adalah sumber atau bronze-nya yang betul-betul bisa diakui kan tuh. Jadi misalnya atau dari Harvard atau dari Mayo Clinic atau dari Perosi, itu kan pasti datanya akurat. Iya betul Prof. Sementara kalau enggak, menurut pengalaman saya, pengalaman saya berapa banyak kan gitu. It is not mewakili. Jadi kita mesti punya suatu evidence base, ngerti ya. Jadi tetap harus diperiksakan. Nah, yang prime-nya adalah yang nilai absolut yang kita bisa lihat spesifik daripada pasien osteoporosis yaitu dengan BMD. Yaitu yang nama tesnya kan DEXA ya. Iya, Prof. Dual Energy X-ray absorptiometry. Itu yang paling utama kan gitu. Jadi pemeriksaannya apa? Itu harus kita bisa lihat dari tulang punggung dan tulang panjang, tulang hip atau tulang-tulang di pergelangan tangan. Yang merupakan predileksi ya Prof biasanya ya. Persis. Itu yang paling penting. Problemnya adalah satu, itu itu kan cukup hanya center-center tertentu. Jadi waktu saya ketua Perosi, Ketua Osteoporosis Indonesia pada tahun 2017-an, itu kita udah mendapat bantuan dari dana dari mana-mana. Tapi di Indonesia sendiri belum begitu banyak pada saat itu, sekitar 75 senternya, gitu. Nah, tapi ini adalah merupakan pemeriksaan yang paling akurat, gitu. Dan paparan radiasinya kecil. Oke. Tapi kita harus berpikir bahwa kalau jumlahnya ini nggak banyak, sementara pasiennya atau orangnya kemungkinan dari Indonesia sekitar 280 juta pasien, mungkin kan itu kan termasuk anak-anak, mungkin sekitar
40 juta kena. Nah itu bagaimana pemeriksaan itu nggak mungkin. Maka kurang lebih 2 dekade yang lalu ada pemeriksaan lainnya disebut namanya FREX. Nah FREX itu adalah kita melihat kemungkinan, jadi ada kuesioner, ya, dia juga tahu. Jadi kuesioner adalah kita bisa predik orang ini untuk kemungkinan fracture 10 tahun ke depan. Ya kan mesti ada alternatif. So, kalau nggak tahu, ya tetap BMD, memang BMD paling bagus. Makanya tadi yang Ibu itu oh Niko sekarang nggak usah dilakukan pemeriksaan BMD. Tetap harus, karena itu kan prime-nya. Satu. Kemudian kedua, FREX itu hanya bisa predik apakah orang ini bakal akan kena fracture di 10 tahun ke depan. Tapi begitu once you give treatment, pengobatan nggak bisa. Karena kan pengobatan bagaimana kamu kasih obat di sekarang, ya toh? Betul. Misalnya minus 2.5. Jadi mesti dikasih tahu dulu ke masyarakat. Jadi kalau lihat minus 1 ke atas itu adalah normal, ya toh? Iya, minus 2,5 ke bawah osteoporosis. Di antara ini minus 1 sampai minus 2.5 adalah osteopenia. Ya. Jadi osteopenia adalah gejala ke arah osteoporosis. Nah, pada orang tadi yang saya katakan kembali lagi, kalau dia misalnya minus 2,6, diberi obat, apakah membaik atau tidak? Nah, kan harus dites lagi setelah 6 bulan, kemudian naik nggak jadi minus 2, minus 1, gitu. Nah, itu FREX nggak bisa. Iya, Prof. Tapi untuk mendeteksi awal, kita lakukan FREX, ya. Ya, Prof. Baik. Jadi memang yang paling kita butuhkan sebenarnya pemeriksaan BMD tadi ya, Prof ya. Persis. Untuk memulai pengobatan dan untuk memonitor ya, Prof, hasil Persis. pengobatannya ya. Persis. Namun untuk screening kita masih gunakan FREX ya, Prof, untuk deteksi dini ya, pemirsa sekalian ya. Karena memang keterbatasan BMD saat ini tidak memungkinkan untuk men-screening semua gitu ya, Prof. Ya. Misalnya minimal populasi geriatri di Indonesia itu pun nggak mungkin gitu. Jadi deteksi dini yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan kuesioner berupa FREX tadi ya, Prof ya. Benar. Jadi dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan osteoporosis itu akan artinya kita bisa memprediksi ya dalam 10 tahun ke depan berapa risiko kemungkinan terjadinya fraktur gitu. Oleh karena itu pemirsa penting sekali untuk melakukan screening dini dengan menggunakan FREX kuesioner ya, Prof ya. Persis. Nah, sebaiknya nih, Prof ya, kita lakukan misalkan saya bekerja di puskesmas ya, Prof, sebagai dokter umum. Ini kita akan melakukan screening menggunakan kuesioner FREX itu pada pasien-pasien yang usia berapa, Prof? Ini bagus banget. Tadi saya ditanya, tadi saya baru mau nambahkan. Ini pertanyaan yang bagus nih. Iya, Prof. Karena gini, orang FREX. What is FREX? Tadi 10 tahun ke depan, oke. Pada tahun saya lupa sekitar 2017 waktu saya jadi presiden Perosi, saya ada almarhum Dr. Bambang Setio Hadi dan Dr. Gunawan, kita membuat FREX Indonesia. Karena kan FREX di Kanada, FREX di United States, or FREX di Jepang kan pasti berbeda. Nggak bisa langsung kita gunakan ya, Prof, aplikasikan di sini ya, Prof ya. Jadi kita udah ada FREX Indonesia dan sudah divalidasi dan itu udah diakuin. Jadi ada kuesioner. Nah, sekarang kan ya kebetulan saya kan masih jadi generasi Gen Z yang masih muda banget saya. Iya, saya percaya, Prof. Ya, jadi masih ketawa lagi. Masih terlihat, Prof. Ya, sekarang pertanyaannya ya kelihatan. Terima kasih. Pertanyaan sekarang, Prof atau Dr. Dewi, itu pakai kuesioner itu kan sudah kuno. Saya juga bisa di rumah pakai ChatGPT. Ya, betul banget tuh, Prof. Nah, ayo. ChatGPT itu sekarang bisa. Dan hasilnya baik, cukup baik. Dari penelitian, publication yang saya baca kurang lebih 6 bulan yang lalu, kan diverifikasi. Jadi di ChatGPT, FREX ini ABCD pertanyaan, kemudian kita ada 3 dokter, so ada lagi dokter yang lain dari bagian lain, semua masing-masing dokter 3 divalidasi dan ternyata berapa persen? 91% akurasi. Wow. 91%. Jadi berarti kan bisa, semua orang kan udah mulai bisa. Iya, Prof. Tetapi kembali lagi, you have to know ChatGPT kan jadi kan banyak, dia kan percaya apa yang garbage in, garbage out. Iya. Jadi kita mesti hati-hati karena kan pemula yang mereka ada ini adalah
fraksinya dari JetGPT yang diambil data dari Amerika. Pasti berbeda dengan pasien dari Indonesia. Itu yang harus diawasi. Nah, kemudian kalau ditanyakan lagi pemeriksaan BMD tadi misalnya atau di umur berapa aja. Jadi itu biasanya sekarang orang bilang dulu muda. Enggak, muda tetap dilakukan fraction tadi. Kalau di puskesmas kita bisa pakai fraction dulu. Tapi kalau BMD tadi kecuali pengobatan, kalau kita curiga adalah pada pasien di atas 65 tahun. Nah, pada orang lebih muda, baik pria atau baik wanita di atas 50 adalah pasien dengan profil risiko. Satu, risiko. Kita udah lihat risikonya kan di fracture udah bahaya nih. Kita coba, kita lakukan BMD. Atau satu lagi, pasien dengan fraktur. Boleh laki, boleh perempuan. Kalau dia misal umurnya 55, fracture tulang panggul atau tulang belakang. Nah, itu kemudian harus dilakukan pemeriksaan BMD. Ya, tapi kembali lagi tadi, jadi kalau di puskesmas, bahkan saya bilang waktu itu saya sebarkan luas, di setiap puskesmas, kita mesti ada tuh freks. Jadi cuma tinggal dibaca aja A, B, C, D, E itu apa 1, 2, 3 harus diisi. Sebenarnya mudah ya Prof ya, mudah untuk dipahami karena tadi sudah diadaptasi dan sudah divalidasi ya Prof ya. Baik. Ya. Nah Prof, kalau misalkan pasien itu sudah terdiagnosis osteoporosis ya Prof ya. Tadi berdasarkan BMD. Nah, selain ya Prof, selain pengobat, artinya terapi dengan obat, itu ada terapi lain tidak, Prof? Yang bisa kita lakukan? Ada. Jadi kan saya katakan tadi adalah satu, yang paling penting kan pencegahan. Makanya kita dibantu banget dengan adanya Perwatusi ini. Dan Perwatusnya cukup besar ya, sampai banyak sekali itu di mana-mana. Udah kan di seluruh Indonesia kayaknya, Di seluruh Indonesia, juga mengcover berapa ribu orang kan gitu. Nah, itu nomor satu pencegahan. Nomor dua adalah kalau memang dia udah ternyata osteoporosis, kalau saya usulkan kita harus bergabung. Dan di Perwatus ini juga karena Perwatus ini adalah kayak berkolaborasi dengan Perosi kan gitu. Jadi kita dikasih lihat misalnya latihan apa aja. Karena orang mungkin latihan pada orang dengan osteoartrosis dengan osteoporosis kan berbeda. Nah, itu harus ada. Misalnya olahraga, berjalan, dan kemudian ada lagi katakan, kita harus ada impact. Tapi ingat, sekali lagi, makanya tadi saya bilang, kita harus ada database besar. Misalnya high impact sport pada orang lebih muda. Kalau pada laki itu berpengaruh, tetapi tidak pada wanita. Tidak pada wanita ya Prof, untuk olahraga yang high impact ya. Baik. Ya, jadi memang kita harus lihat kondisinya, usianya ya Prof ya. Karena kalau pasien udah osteoporosis, lalu olahraga high impact, risiko frakturnya meningkat ya Prof ya? Baik. Ya Prof. Nah Prof, kalau misalkan kita kasih obat nih Prof, berapa lama sih Prof pengobatan pada kondisi osteoporosis ini Prof? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Saya senang Dewi tanya ini. Kenapa Dewi? Ya Prof. Orang di negara berkembang, saya nggak bilang di Indonesia, di mana aja di negara berkembang, yang kadang lupa. Ini obat bagus, tetangga saya makan, maka saya makan. Nah, itu yang sering kali Prof, ikut-ikutan. Betul, tapi kan dia mesti tahu, kadar kekurangan saya kan berbeda. Bohongannya, Dewi kurang 15%, saya kurang cuma 2%. Nah kan jenis obatnya berbeda. Ya, betul Prof. Jadi kalau ditanya berapa panjang harus sudah memberikan obat, tapi nomor satu adalah kita mesti tahu obat apa yang kita berikan nomor satu. Dan kemudian misalnya hidup sehat, kita mesti makan kalsium udah basi, kemudian kena vitamin kena exposure matahari, vitamin D3, tapi jangan berlebih-lebihan, sudah pasti kan gitu. Iya Prof. Ya. Nah begitu kita udah mulai diberikan obat-obat osteoporosis, ini ada satu penelitian ya Dr. Dewi yang mengatakan kalau dia belum osteoporosis, dia osteopenia. Kapan obat harus udah mulai ditreat? Adalah, jadi kalau kita lihat antara minus 1 sampai minus 2,5, kalau dia di tengah-tengah ke arah minus 2,5, walaupun dia osteopenia, you have to start it. Kenapa? Oleh karena kans untuk fracture, nah ini orang mungkin nggak mengerti. Saya kan belum kropos, baru osteopenia. Ya, tapi kalau udah setengah ke bawah, tetap harus diberikan karena kans untuk fracture-nya sama.
Oh, baik. Ya. Jadi pada kondisi osteopenia pun yang mengarah ke minus 2,5 kita sudah memulai untuk terapi pengobatan ya Prof ya. Oke, baik Prof. Nah, Prof, kalau pasien datang udah fraktur. Ya. Pertanyaannya pasti apa yang harus dilakukan supaya nggak fraktur lagi di kemudian hari? Ya. Nah, ini pertanyaan nomor 3 yang terbaik. Karena gini. The biggest problem dengan osteoporosis tadi kan yang pertama karena awareness-nya kurang. Kedua, compliance issue-nya kurang. Jadi misalnya begini, kita udah fracture. Satu, saya nggak salahin pasien juga, dokter juga, kan gitu. Misalnya, dia fracture, sudah operasi, selesai, ibu pulang, makanlah kalsium aja. Ya pasti nggak cukup kan gitu. Kita harus memberikan obat-obat osteoporosis. Terus kita melakukan riset. Waktu dari Amerika datanya. Tahu nggak kira-kira berapa persen pasien pulang? Bahkan yang paling dekat negara tetangga Australia. Tahu nggak berapa persen? Belum tahu Prof. Prof? Pasien pulang, dia cuma kasih 7% dari seluruh dokter dengan fraktur, yang menangani fraktur memberikan obat-obat osteoporosis. Jadi bayangin dokter aja kadang-kadang nggak itu. Dan kalau pasien menanyakan, baru sekitar 27% diberikan obat-obatan. Jadi itu satu. Kedua adalah, kenapa orang bisa kena lagi fraktur? Oleh karena waktu pasien dengan fraktur dikasih obat-obatan ini, tahu nggak kans untuk dia fraktur lagi? Besar sekali. Kenapa? Kenapa makan obat itu kurang lebih hanya 1 tahun. Sesudah itu pasiennya bilang, I don't have any complaint. Why do I have to take the medicine? So it's enough for me. Udah 3 bulan kemudian patah lagi dia tempat yang lain. Karena compliance, kepatuhan minum obatnya ya Prof. Jadi di sini peran dokter tuh penting banget ya Prof. Peran dokter. Nah, tadi makanya saya bicarakan dengan ada Mas tadi adalah mengenai kalau di luar negeri yang paling terkenalnya dan yang paling inti adalah namanya fracture liaison service. Jadi ada satu center yang memonitor seluruh osteoporosis. Jadi misalnya belum osteoporosis, pencegahan osteoporosis, jadi informasi apa aja. Dulu kita di tahun 2017 sebelum Covid 2018 diusulkan untuk membangun, tapi kan nggak gampang itu, karena perlu dana besar, kemudian harus dari pemerintah juga kan begitu, nggak bisa hanya swasta aja kan gitu. Baik Prof. Jadi memang para pemirsa sekalian, mungkin teman sejawat saya juga ya mengikuti podcast ini, kita sebagai dokter penting sekali untuk mengedukasi pasien kita. Gitu ya. Kalau memang sudah terjadi fraktur dan karena memang osteoporotik, jangan lupa untuk memulai pengobatan. Jadi berikan pengobatan. Berapa lama itu harus diedukasi kepada pasien. Karena osteoporosis bukan penyakit yang mungkin kayak penyakit demam berdarah dikasih obat berhenti gitu ya Prof. Atau penyakit infeksi dikasih antibiotik selesai 7 hari udah gitu. Tapi tidak demikian. Osteoporosis itu bisa mengalami progresivitas ya Prof. Dengan bertambahnya usia kalau tidak diobati. Dan risiko fraktur itu akan meningkat lagi. Fraktur berulang jika pengobatannya juga tidak tepat. Oleh karena itu sebagai dokter tentu pertama mengedukasi dan memberikan pengobatan yang sesuai dengan jangan lupa lama pengobatan juga penting diedukasi ke pasien. Dan tadi ya Prof, selain pengobatan, nah peran nutrisi ini Prof sama aktivitas kalau udah fraktur gimana dong Prof? Nah ini peran nutrisi paling penting kan gitu. Nah, kan lebih ngerti di farmakologi, jadi lebih banyak mengerti. Satu aktivitas juga. Yang saya ingin sampaikan satu lagi adalah yang zaman dulu Dokter Dewi, kita nggak pernah dengar, sekarang udah mulai sangat populer adalah mengenai sarkopenia. Ya betul, sarkopenia. Orang bertanya, apa itu sarkopenia? Apa hubungannya dengan osteoporosis? Sarkopenia itu adalah penurunan massa kekuatan otot yang berhubungan dengan usia. Dan sangat berkaitan dengan kondisi kerapuhan fisik. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena orang pada udah mulai usia tua, kok tiba dia secara alam nggak sadar dia ototnya udah mulai atrofi kecil, udah lemah, nggak olahraga atau apa, jatuh sedikit. Biasanya sekitar 37% daripada pasien-pasien fraktur tulang panggul ya terdiagnosa adalah mengalami suatu sarkopenia. Sarkopenia. Ya.
baik Prof. Nah, kembali lagi terus kemudian makanya jadi kita harus kecuali kalau di sarkopenia adalah pada orang-orang usia sedikit sudah ada umur, lebih baik kita harus makan high protein. High protein tetap ya Prof because ya. It helps. Dan juga tadi kecuali itu kan kalsium, vitamin D3 jangan berlebihan tapi harus tahu dulu kan gitu. Betul, berapa Prof. Jumlahnya. Dan kemudian yang tadi saya katakan ada dengan Perosi dengan bantuan dari Perwatus ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi di situ mereka ada senamnya, ada macam-macam, lakukan ini, lakukan itu. Ada kalau nggak saya ada beberapa ratus sekarang titik-titik di mana untuk membantu. Ya Prof, baik Prof. Ya baik, Prof senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Prof hari ini ya, karena kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan ya para pemirsa mengenai osteoporosis, bagaimana mencegah fraktur berulang gitu ya pada kondisi sudah osteoporosis. Prof, ya. Adakah mungkin kalimat penutup untuk sesi kita hari ini yang bisa disampaikan, Prof? Silakan. Ya, jadi mungkin untuk para pendengar sekalian dan juga para dokter-dokter adalah kembali lagi musuh karena kita seperti saya katakan ini kalau di negara maju sudah banyak yaitu besar jumlah budget yang dikeluarkan untuk akibat daripada osteoporosis ini. Di United States itu kurang lebih tahu nggak berapa? 50 billion US dollar. Wow. 50 billion itu berapa? Itu banyak sekali. Beban yang cukup besar ya Prof ya? Sangat besar toh. Kalau di Eropa, seluruh Eropa sekitar 56%. Itu besar sekali kan gitu. Ya, Prof. Kalau di Asia, Pasifik itu sekitar, Indonesia belum ada, tapi di Asia itu sekitar 7,8 juta dolar. Jadi kan besar sekali. Ya, sangat besar. Miliar dolar. Miliar ya. Nah itu kan besar sekali itu. Nah makanya paling penting adalah satu, pencegahan. Karena penyakit ini sebenarnya bisa dicegah. Awareness. Jadi saya sangat mengharapkan para pendengar sekalian, baik pun walau dari usia muda. Karena orang pikir osteoporosis adalah hanya pada usia tua. Ya. Saya maaf katakan ini sekarang generasinya kan berbeda. Generasi kayak saya Gen Z ini kan berbeda. Ya, maksudnya semua you can have it all in your gadget. Itu? Ya, Prof. Saya bekerja di kantor cuma dari kursi sini ke sini ke sini ke sini. Saya mau minta makan, tik 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 tik. Gojek datang dia kasih makan sama saya. Saya mau gini, saya lihat, semua dari kerjaan dari sini. Udah itu kemudian saya pulang sampai rumah udah malam. Your activity is almost, ya. Jadi itu pesan saya, satu adalah tetap bergerak, kedua konsumsi makanan yang cukup baik, kan gitu. Kalsiumnya kalau orang biasanya sekitar 800 sampai 1000. Ya. Dan juga vitamin D3 mulai start pada 1000 IU. Ya, jadi memang sudah waspada dari usia dini ya Prof ya. Persis. Jangan pas udah lansia baru berpikir gitu ya untuk mencegah atau menjaga kesehatan tulang gitu. Betul, karena saya kalau boleh kasih sedikit lagi saya tambahkan bahwa mulai itu kan ada grafik toh ya. Jadi peaknya itu adalah umur 35 tahun. 35 tahun. Ya toh? Ya, jadi dari mulai 5 tahun. Nah, ini pemberian susu, pemberian kalsium yang baik sampai 35 tahun. D, baik. Sesudah itu dia akan menurun terus. Nah, kalau peaknya lebih tinggi, iya betul. Ya pasti dia kemungkinan osteoporosis lebih kecil. Betul. Ya, jadi penting sekali ya Prof ya. Persis. Memberikan nutrisi yang baik bahkan tadi sejak anak umur 5 tahun ya Prof ya. Persis. Baik. Ya. Baik, Prof, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Baik pemirsa, kita sudah banyak mendapatkan informasi mengenai osteoporosis ya, lalu mengenai kemungkinan bagaimana cara mencegah osteoporosis dan mencegah terjadinya fraktur berulang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Makasih. Makasih banyak, Prof. Thank you.